harus mengelola kawasan kas ini sesuai dengan kodrat alamnya. Jadi kita kembalikan sesuai dengan ekosistem alam sebelumnya. Jadi dalam satu kesatuan lahan bisa kita kelola siklus-siklusnya, siklus airnya, oksigennya, karbonnya, energi dan sebagainya. Dalam satu kesatuan lahan bisa menghasilkan pangan sebagai emas kuning. Karena warnanya kuning, jagung dan sebagainya. Emas biru itu adalah energi. Di biomas, kemudian ya energi kayu dan sebagainya. Emas putih, susu, kemudian ikan dan sebagainya. Ada juga emas merah. Apa itu? Itu dari daging-daging kambing, sapi dan sebagainya. Ayo kita lanjut ke sana aja. Halo Gamania, dimanapun kalian berada, kita sedang berada di salah satu pertambangan kapur yang ada di Dukuh Nongkosepet di Kecamatan Ponjong di Yogyakarta, tepatnya di Gunung Kidul. Nah, mari kita ke sini. Sistem kars yang sudah ditetapkan UNESCO ini itu wajib dikonservasi, harus dijaga, tidak boleh dirusak. Mungkin perlu dijelaskan juga mengenai adanya gua dan sungai bawah tanah di kawasan Kars ini biar kawan-kawan ini juga lebih paham gitu. Oh ya, bagus itu. Jadi pada kawasan Kars ini yang salah satu keunikannya adalah adanya sungai bawah tanah. Jadi air itu tidak di permukaan. Sehingga kalau musim kemarau itu kering. Dengan dijaga hutannya, maka air menjadi lebih tersedia bagi kehidupan. Juga keindahan gua-gua ini juga bisa dinikmati. Sehingga tanpa merusak, kita bisa menikmati keindahan, keunikan dari batu kapur tadi dalam bentuk gua-gua, dalam bentuk sungai-sungai bawah tanah yang sangat indah, yang tidak dimiliki di ekosistem yang lain. Itu sangat langka. Gunung Kars ini dulu adalah dasar samudera yang terangkat ke atas. Ini karena adanya gaya endogen. Jadi di selatan Pulau Jawa, benua Indo-Australia yang menujam di bawah Pulau Jawa dengan kecepatan 7 cm per tahun. Sehingga pesisir selatan ini naik ke atas. Nah, kandungan batu kapur ini ya adalah hasil endapan-endapan sebelumnya. Sehingga kandungan kapurnya sangat tinggi. Dan karena merupakan hasil pelarutan yang mengendap dan terangkat, maka dia juga mudah terlarutkan. Gus, cilaka Gus. Cilaka. Cilaka ngopo ta? Anu. Tambange sampean. Lah, Gus ta hop sareh. Nek omongi sing cetha, kae disarehke, ditoto atine, matur sing cetha, arep matur apa? Anu Gus, tambange sampean niku enten sing nyuting. Nek cilaka to, ya mlebu koran. Tambange sampean cok viral weh. Dai, tambangku disuting wong kok. Nggih. Iki bahaya iki. Bahaya, iso tambange awake dhewe ditutup. Nggih niku. Kuwi mesti mata-mata kuwi, oknum kuwi. Nggih. Wis, saiki ngene. Awake dhewe dono. Pundi? Wis ngene iki wae ya. Gus, Kami ini hanya masyarakat desa, Mbak. Adoh ratu, cedak watu. Penghasilan kami ini ya cuma menambang batu kapur seperti ini. Betul Pak, tapi kan penambangan yang terus-menerus bisa merusak ekosistem alam toh Pak. Loh, tapi Ojo dijawab, ndak engko kowe mlebu penjara. ane aku mlebu penjara,
Ayo kabeh mlebu penjara. Awong ngene nambang bareng-bareng kok piye? Kepiye? Wangun. Wangun. Nek kowe kepengin ora mlebu kunjara, gampang. Usiren wartawan loro iki. Wartawan bodrek loro iki usiren. Aduh Pak, kita ini bukan wartawan bodrek. Kita ini cuma mahasiswa kehutanan Pak. Goro. Cetha nggawa kamera kaya ngono kuwi. Nek mahasiswa kehutanan kuwi ora ngurusi tambang kapur. Padake wong goblok. Lunga. Lunga. Loh, nggak bisa gitu, Pak. Sampean ini nggak punya hak untuk ngusir kami. Matane malah mecicil. Durung ngerti aku. Aku ki sing duwe tambang kene. Nguasai tambang kene. Kono kendekku, kono kendekku. Iki ya ndekku. Nek kowe ming kanteng kene arep gawe reboisasi kuwi tegese ming topeng. Kowe ming arep ngilangke tambang-tambang iki. Bener apa bener? Minggat. Ayo, ayo, kon lunga. Lunga. Kawasan Gunung Sewu yang terdiri dari Kabupaten Gunung Kidul, Wonogiri, dan Pacitan ini diakui punya karakteristik khas yang tidak dipunyai ekosistem yang lain. Dulur-dulur kabeh. Kowe kudune wis paham ngopo kok saiki tak lumpuhke. Iki mau bocah iki laporan ning aku yen tambange awake dhewe ditekani wartawan. Di syuting-syuting, di foto-foto mung arep dilaporke nganggo kedhok sing jenenge reboisasi. Mula aku dawuh marang kowe kabeh, iki mengko awake dhewe nang gone Pak Dukuh. Demo supaya reboisasi dibatalke. Amarga kuwi ming topeng nggo nutup tambange awake dhewe. Setuju? Setuju! Reboisasi batalke. Batalke. Mangkat. Sik. Arep do nang ndi iki? Demo, Bu. Demo aku. Dudu, Bu, dudu. Demo Pak Dukuh. Amarga tambange awake dhewe harus ditutup, Bu. Asal reko-reko, apa meneh demo-demoan? Kae kumbane dintasi dhisik. Cepet. Wah, Cok. Le demo ditunda dhisik. Aku tak ngentasi memean dhisik. Wah, kacau ini, guys. Kacau. Kacau gimana? Toko-toko ngomong kacau. Apanya yang kacau? Acara vlog kita lah. Iya nggak, Tang? Bener Sal, kita tuh lagi dilarang ngevlog di penambangan batu kapur itu loh. Bukan cuma dilarang, Sal, tapi diusir. Pokoknya kita harus segera bikin surat resmi untuk bikin liputan di sana. Surat kita tujuannya untuk reboisasi, bukan untuk liputan. Bedakan itu. Masya Allah, Sal. Tujuanku bikin video itu untuk dokumentasi fakultas juga. Tujuan kita sama, Sal. Nggak ada bedanya. Kelihatannya memang sama, tapi tujuannya beda jauh. Bedanya apa Sal? Ya jelas beda. Bedanya, kamu dan Seto bikin konten YouTube, untungannya ya untuk kalian sendiri kan. Sedangkan fakultas bikin video pembelajaran, untungannya ya untuk masyarakat sini. Paham nggak? Alah, aku tahu kok, Sal. Kamu itu sedang menutupi aibnya bapakmu itu, kan? Kira no hubungannya karo bapakku. Ora ono hubungane piye? Bapakmu ki jelas-jelas tukang tambang watu sing melu ngrusak Gunung Kapur. Kudune kowe iki isin, Sal. Tekan saiki kuliahmu sih diragati yang duwe hasil ngrusak alam. Ngilo, Sal. Ngilo. Ora dumeh dadi ketua yuk bagusi kowe iki. Padahal aku ora ngerti boroe bapakmu piye. Monggo Bapak-bapak mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo silahkan. Saya Mas mau tanya, Monggo Mas. kenapa yang ditanam di lahan ini tuh bukan durian atau alpukat saja? Kan kalau durian atau alpukat kan kita bisa menikmati hasilnya. Bener mboten dulur-dulur? Maaf Prof, boleh saya yang menjelaskan? Oh ya, malah harus itu. Silakan. Baik Prof. Sal, rasa kemaki ya kowe iki. Kowe iki meng anake kuli.
Arep pokoke mahasiswa, neng pengetahuanmu isih kalah adoh karo profesor. Ya ora ngono Kang Tarjo. Saiki zamane wis beda. Saiki awake dhewe iki sing legowo. Sak pinter-pinter awake dhewe saiki luwih pinter karo sing sanom saiki. Dadi awake dhewe iki aja ngasih ngenani atine wong lan ati liyane. Maaf Pak Duku, saya hanya berbicara fakta, bukan bermaksud untuk mengeceknya. Benar gak dulur-dulur? Sudah, kita jangan bertengkar lagi ya dulur-dulur. Kita semuanya adalah saudara. Kita harus kompak untuk memajukan desa ini. Nah, pertanyaan dari warga tadi akan saya jelaskan bersama dengan asisten saya, Pak Antoyo. Jadi gini saudara-saudara, tanah dan tanaman itu punya kesesuaian sendiri-sendiri. Tanaman membutuhkan sifat-sifat tanah yang secara khusus. Jadi tanaman buah-buahan itu juga memerlukan tanah yang sesuai. Sebagai contoh, apel dan stroberi itu membutuhkan tempat tumbuh di pegunungan yang tinggi dan temperatur yang rendah. Nah, tentang durian dan apokat tadi mungkin akan dijelaskan Mas Handoyo, asisten saya yang sudah mengembangkan pengabdian masyarakat sini. Silakan. Baik, terima kasih Prof. Jadi Bapak-bapak, tanaman alpukat itu memang bisa tumbuh namun hanya di tempat yang relatif tinggi. Kalau di tempat yang rendah seperti ini, itu paling yang ditemukan hanya tanaman seperti mangga, seperti itu. Untuk alpukat, stroberi ya jelas tidak bisa. Karena kemungkinan besar kalau ditanam ya kalau nggak sulit tumbuh ya malah mati. Oh iya, warga sudah turun-temurun mempraktekannya. Jadi harus dipilih jenis yang sesuai nggih. Jadi lahan kars ini mempunyai karakteristik yang sangat khusus. Iklimnya pun berbeda. Pada musim kemarau itu kering, tanahnya pun pecah-pecah. Sehingga tidak semua tanaman bisa tumbuh dengan baik, bahkan bisa mati. Sementara pada musim hujan itu tanahnya lembab dan mengembang. Benar itu, tanah di sini memang begitu. Tapi kenapa kok berbeda dengan tanah saudara saya yang di kota ya, Prof? Gini Pak, jadi perlu dipahami dulu bahwa manusia, hewan, bahkan tumbuhan itu perlu karakter khusus tempat tumbuh. Artinya dia itu harus berada di tempat yang tepat agar bisa hidup gitu. Nah dulu di sebelum tahun 65 Gunung Kidul itu pernah kelaparan, tanaman tidak bisa tumbuh, bahkan banyak penyakit seperti honggorudem atau HO pernah merajalela di sini. Mungkin bapak-bapak sing sepuh niku nate ngalami nggih, Pak? Laras Bapak, riyen jaman riyen niku bapak kula niku nggih nyritake tanaman menika ngenes. Lah monggo ing sakmangke dusun menika saged maju. Nggih. Jadi pada saat itu Bupati Darmakum Darmokusumo menyantangkan program reboisasi besar-besaran. Penanaman hutan, tanaman hutan besar-besaran, sehingga tanah yang tadinya gundul, gersang, kering, dan masyarakatnya miskin, itu bisa kembali subur makmur Lojinawi. Itu temannya bapak saya, Prof. Saya dulu sering diajak bapak saya berkunjung ke rumah beliau. Saya makan banyak sekali. Proses-proses reboisasi itu juga sebenarnya pernah dilakukan oleh Fakultas Kehutanan UGM sebelumnya. Salah satu contoh reboisasi yang berhasil adalah Wanagama yang ada di Gunung Kidul, itu ada di Desa Banaran. Nah, Wanagama itu dulunya merupakan lahan kosong, lahan bukit yang kosong, kemudian ditanami oleh kami, mulai dari tanaman-tanaman yang memperbaiki tanah, pelan-pelan kami masuk di pohon-pohon yang komersil yang bisa dijual, kemudian kami juga tanami pohon-pohon buah hingga akhirnya sekarang sudah jadi hutan yang baik yang terkenal di kancah lokal, kancah nasional, bahkan di kancah internasional. Alhamdulillah sekarang Gunung Kidul sudah hijau royo-royo. Masyarakatnya juga sudah subur makmur, sejahtera semuanya.
Ngaten nggih. Gus Ut, monggo Gus Ut. Wah, kok njanur gunung niki wah nyuwun sewu. Nyuwun sewu nih panggenane wah rumpek niki. Monggo Gus. Rumpek lah dilapi. Monggo Gus. Terus pundi Gus? Wonten dawuh. Ngene. Iki aku arep ngomong cekaos wae. Nggih. Sesuk kowe kudu melu demo. Mboten saged Gus. Lah nek kula melu demo, ateges kula demo anak kula dhewe. Mboten saged kula Gus. Iki tetek mulai ra dienggo ning kene iki. Mboten saged Gus. Merga sing gagas reboisasi kuwi anakmu. Mula kowe kudu melu demo supaya anakmu iso lirih. Mboten saged Gus. Ora iso ki piye to? Kuwi mengko kaitane karo sing tambang-tambang kapur kuwi do disingkirke lho. Program reboisasi kuwi iso ngilangke panggautane warga kene. Kowe ikhlas? Nek yu Sronto, Pak Depawira, Lek Wiknya do kelangan gawean. Ikhlas kok? Mboten Gus. Pokoke kowe iso ora iso kudu melu demo. Wes ngono wae. Tapi Gus, nganu sih. Aku ki ngerti. Kowe mung arep njaluk tinggalan to, wong sekeng wis biasane kaya ngono iki. Yo, 2000. Mboten Gus. Piye to? Kula mboten saged nampi. 3000. Mboten. 10.000 meneh. Pokoke kula mboten saged melu demo. Pun niku. Wis, ora sagokean alasan. Saiki mung ana rong pilihan. Kowe melu demo utawa kowe tak pecat. Wis, ngono wae. Kita bukan hanya melarang penambangan, tetapi juga harus memberikan solusi yang terpadu agar bisa mensejahterakan masyarakat dan alam semesta ini menuju jagat biru rahayu. Mulai saat ini saya putuskan bahwasanya dokumentasi program ini lebih ditujukan untuk pengembangan edutainment, yaitu edukasi yang bercirikan entertainment, pendidikan yang menghibur, yang menyenangkan, sehingga lebih meresapi, memahami problema-problema masyarakat. Paham? Paham, Prof. Gus! Gus! Ayo Gus. Gus! Ayo toh. Ayo. Apa lagi? Kok ngurang toto bengak-bengok idune muncrat-muncrat. Ngono apa? Iki lho, Kang Kabul wis gelem dak demo. Nggih Gus. Nggih, leres. Pokoke kita demo ke rumah Pak Dukuh. Ayo Gus. Wangun. Nggih. Pancen ide lan gagasanku nek dicerna tenanan kuwi mesti apike. Mula Kabul terus mletik uteke gelem melu. Ayo Nah, kuwi. saiki awak dhewe Pak Dukuh. Nggih. Sabaya mukti, sabaya mukti. Sabaya mukti, sabaya pati. Sabaya mukti, sabaya pati. Mangkat. Yo. Jadi nganter toh. Ayo. Piye, Gus? Elingo ya Le. Kamu dilahirkan di desa sini. Kamu makan, minum, sekolah dan kuliah, semua dari hasil keringat Bapak menambang batu kapur itu. Kamu boleh melarang Bapak menambang batu kapur itu.
Dan Bapak akan berusaha untuk mencari pekerjaan lain. Supaya kamu tidak malu dan terhina karena memiliki seorang bapak yang berprofesi sebagai perusak alam. Tapi hanya satu pinta Bapak. Jangan tutup tambang batu kapur itu. Karena seluruh orang desa terlanjur menggantungkan hidupnya dari tambang batu kapur itu. Hanya itu pesan Bapak Leo. Maaf Bang, aku mau jujur. Sebenarnya aku merasa nggak pantas jadi ketua kalian. Aku ingin mundur dari tim ini. Aku malu. Kamu jangan sedih gitu, Sal. Kamu tuh masih pantas kok jadi ketua kita. Aku dan teman-teman juga sudah memikirkan satu ide sederhana untuk membantu perekonomian warga di sini. Dan untuk jadi solusi sementaranya. Bagaimana? Selamat sore. Sore, Pak. Semua selesai, Kak? Kemudian masyarakat kelihatannya ini berhasil ya. Alhamdulillah, Pak. Program ini perlu kita kembangkan supaya ya kawasan Kas ini tidak berorientasi ekonomi dengan ekstraksi kapur ya, namun juga bisa menambah nilai tukar. Jadi karakteristik khasnya, buah-buahnya, kemudian bekas tambangnya kita kemonah, kita buat atraktif lagi, menjadi kuliner, menjadi tempat wisata, menjadi daerah-daerah yang tidak. Saya boleh pinjam duitnya nggak, Bro? Ini saya sama ketua pemuda mau bikin waterboom di sini, Bro. Waterboom. Terus nanti di sini ada kafenya, Bro. Oh, Nah, nanti di sana bisa buat karaoke. oh ya bagus. Jadi dikembangkan untuk wisata, kuliner dan sebagainya di tempat lain. Siap gitu. Oke, nanti akan kita upayakan program, kan ada program pengembangan bisnis mahasiswa itu ya? Ya. Itu juga bisa. Ini pemerintah daerah juga sudah setuju. Kemudian ada investor yang sudah punya komitmen untuk mengembangkan kawasan ini. Sehingga daerah sini, kawasan sini, desa ini nanti bisa makmur ya, seperti tempat lain tanpa merusak alam sekitar. Kita bisa mewujudkan jagat biru rahayu dengan mengubah musibah jadi barokah. Amin. Wah, yang menikah udah namanya ngenes dadi lestari alamku, hijau hutanku, Jagat biru rahayu.